Yo, what's up guys? Hari ini gue Remoneki. Gue hari ini nge-host nggak sendiri. Ada Renaldo. What's up bro? Yo, what's up? Hari ini kita punya tema soal From Zero to Hero nih kan. Dan Hmm, kita udah kedatangan narasumber namanya Clarissa. Dia Oke. adalah seorang financial planner. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Tapi setelah yang satu ini. Stay tuned. Hari ini kita udah kedatangan salah satu temen. Kebetulan gue sama Dodo satu sekolah sama Ica. Dan kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol gitu soal pekerjaannya. Dan kita pengen tahu gimana dia bisa sampai sekarang. Gue pengen tanya dulu sebenarnya, kenapa lo akhirnya milih buat di asuransi gitu? Sebenarnya sih awalnya kan karena waktu lulus SMA kan nih gue nggak punya kesempatan kayak lu pada nih, gue nggak kuliah gitu kan waktu setelah gue lulus SMA nih. Mm-mm. Terus kayak yang lu tahu lah, ini thanks to you banget Simon, karena dulu kan gue kerja di cafe itu karena lu yang ngasih tahu ke gue kan. Terus dari situ kan akhirnya gue baru tahu setelah beberapa bulan kerja di situ, si om yang punya kafe ini tuh agent asuransi di Prudential gitu. Dari situ akhirnya dia ngajakin gue buat join di sini, buat bisnis di Prudential gitu. Awalnya sih sama lah kayak orang-orang pada umumnya gitu kan, kayak anak muda pada umumnya bilangnya apa sih, idealis gitu, pengennya jalanin passion gitu. Tapi di satu titik gue tuh merasa, wah ini nggak bisa nih, gue jalanin passion tapi hidup gue melarat gitu kan. Gue kere nih, nggak bisa nih. Maksudnya gue kan harus ngandalin diri gue sendiri buat hidup kan. Gue udah nggak minta sama orang tua gue lagi gitu kan. Benar. Jadi gue rasa gak ada future kalau misalkan gue ngejalanin di jadi barista itu. That's why makanya gue pilih ya udahlah gue coba di Prudential, toh juga nothing tulus, gue nggak pakai modal, gue masih muda juga gitu. Even if gue gagal di Prudential, gue masih bisa nih cari kerjaan di tempat lain lagi. Let's say kalau misalkan gue mau barista lagi pun juga bisa, gue masih muda banget gitu. Jadi that's why gue join di Pro. Lu kan akhirnya memutuskan untuk join ke asuransi ya. Banyak orang kan, terutama mungkin masyarakat Indonesia ya, belum melek asuransi. Belum melek asuransi sama sekali. Jadi kan masih ada stigma mengenai asuransi itu dianggapnya nyumpain orang mati lah, segala macam. Lu pasti pernah kan ngalamin kayak gitu? Pernah banget. Nah, apa tanggapan lu terhadap orang-orang yang masih berpikir kayak gitu? Kalau tanggapan gue sih, itu biasanya kan orang-orang yang masih kolot banget kan. Biasanya tuh itu yang kolonial deh. Oh ya, Gue salah ngasih ngomong kayak gitu. Gak apa-apa men, santai aja men. nggak apa. Tapi maksudnya kan banyakan kan kalau misalkan anak-anak muda nih, maksudnya yang kayak udah millennials gitu, pasti mereka tuh nggak mikir kayak gitu lagi karena udah lebih realistis nih. Kalau semuanya itu butuh uang gitu, even lu mati pun butuh uang gitu kan. Dan kita pun juga sekarang kan harus kayaknya gitu, misalkan let's say warisan buat anak kita gitu. Terus kalau misalkan tanggapan gue sama orang-orang yang masih kolot kayak gitu, biasanya gue deketin dulu gitu, gue ajakin dia ngobrol dulu sampai dia trust sama gue nih. Kalau dia udah trust sama gue, biasanya dari situ baru gue bisa masuk gitu buat sharing sama dia mengenai asuransi itu sebenarnya tuh nggak kayak yang dia pikirin loh, bukan yang kayak nyumpain orang mati loh, tapi bukan karena seseorang harus mati gitu makanya dia punya asuransi, tapi karena seseorang tuh harus hidup seperti kayak keluarganya gitu. Dia kan harus tetap hidup walaupun amit-amit pencari nafkah meninggal kayak gitu. Gue merasa kayak orang-orang zaman sekarang tuh kayak masih aja kayak ngeremehin gak sih, maksudnya soal asuransi segala macem gitu. Iya gak sih? Tanggapan lu kayak gitu tuh gimana? Sama orang-orang yang ngeremehin ya. Kadang-kadang tuh gini sih, orang-orang tuh banyakan tuh tunggu udah kena batunya dulu baru yang kayak melek gitu, ya gak sih? Kalau udah jatuh baru nih kayak, oh iya bener juga ya kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan emang orangnya masih yang kayak auban-auban gitu, gue sih juga yang kayak ya udahlah bodo amat terserah lu gitu. Yang penting gue di sini kan gue selalu mikir gue tuh berusaha buat ngedukasi orang-orang, gue ngedukasi masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan pun dia nggak mau terima apa yang gue udah edukasiin ke dia, ya udahlah gue next aja gitu, ngapain gue capek-capek lagi gitu kan. Nanti juga suatu hari ada saatnya nih dia pasti bakal melek juga gitu. Berarti lu nggak mengedukasikan masyarakat ini bukan dengan cara memaksa ya? Bukan, gue paling gak bisa
maksa orang kayak gitu. Entah kenapa, tapi ada bener. juga yang caranya maksa kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa cara yang maksa kayak gitu. Oke. Dan gue adalah salah satu orang yang witness perjuangan Ica tuh kayak gimana. Bener-bener gue ngeliat dia dari struggle dia dari dia awal. Masih di kafe, masih nol, belum mulai ada asuransi sampai sekarang. Tapi gue pengen listeners gue, pendengar-pendengar gue tuh tahu gitu, struggle lu tuh gimana. Oke, kalau struggle awal nih, kan tahu sendiri lah ya, gue baru lulus SMA nih. Baru setahun lulus SMA, gue join di Prudential gitu. Berarti gue belum punya koneksi sama sekali, sedangkan gue tuh kerjaannya marketing. Which means sebenarnya gue harus punya koneksi supaya gue lebih gampang nih jalannya. Tapi karena keterbatasan itu nih, karena gue masih baru lulus, gue belum punya koneksi, gue harus akhirnya canvassing. Itu dulu tuh setiap hari gue jalanin. Buat yang nggak tahu, mungkin canvassing itu kayak masuk ke dalam toko orang. Jadi beber sharing sama orang-orang dalam toko itu gitu. Itu tuh nggak mudah gitu loh. Karena awalnya nih, sebelum kita mau masuk toko orang itu kan nggak gampang loh. Bener. Karena bayangin gak sih deg-degan itu kayak gimana gitu loh. Lu nggak kenal, lu nggak kenal nih orang siapa nih. Lu nggak tahu kira-kira dia bakal terima lu dengan baik atau dia bakal ngusir lu. Atau mungkin yang di pikiran gue tuh dulu mungkin ini orang bakal udahin gue atau ngomongin gue yang aneh-aneh gitu. Tapi kan no choice kan, gue harus jalanin ini gitu karena gue mau gak ada pilihan lain lagi gitu kan. Oke. Bener. Akhirnya ya udah gue jalanin aja tuh canvassing gitu. Awal-awal emang susah, tapi lama-lama tuh udah kebiasa gitu loh. Jadi ditolak orang pun kayak sekarang nih, maksudnya kalau orang kayak gue canvassing gitu, terus orang nolak gue yang kayak udah oh ya udahlah bodo amat gitu, dan nolak gue nggak ada dampaknya lah sama hidup gue gitu kalau lu nolak gue gitu. Toh gue mau menyampaikan sesuatu yang baik. Jadi lu kayak udah terbiasa gitu mendapatkan penolakan gitu kan. Penolakan tersadis apa yang pernah lu dapet gitu dari orang? Kalau paling sadis yang gue inget tuh dulu tuh pernah nih, gue lagi di daerah, jangan disebutin deh. Itu toko kan, kayak enci-enci gitu. Terus gue nggak tahu nih awalnya dia kenapa gitu. Tapi waktu gue masuk, dia udah nyolot gitu mukanya nih. Abis itu pas gue ngomong, dia langsung yang kayak maki-maki gue gitu. Oh gitu? Gue juga kayak, mohon maaf nih, gue masih baru datang ya, gue nggak tahu, gue nggak kenal lu siapa gitu ya. Tiba-tiba lu marah-marahin gue gitu kan. Itu sempat yang kayak, gila nih orang kenapa kayak gini gitu. Emang gue salah apa sama lu gitu. Bahkan dia kan intinya dia marah-marah karena agennya nggak bantuin dia gitu buat klaim asuransinya. Gitu kan. Terus dia marah-marah sama gue. Ya gue kan juga nggak tahu ya, gue bukan agennya dia. Bahkan juga istilahnya kalau mau ngomong kasarnya, gue nggak dapet duit dari dia sama sekali loh gitu. Kenapa lu marah-marahin gue gitu. Cuma ya udah gue mikir ya udahlah ini experience yang bagus buat gue gitu. Jadi supaya gue pun bisa belajar nih. Nextnya gue punya klien jangan digituin, dibikin kayak tuh orang. Jadi kecewa, marah-marah, akhirnya namanya semuanya jelek gitu. Nama Prudential pun akhirnya jelek juga gitu. Lu kan udah ngalamin penolakan juga, lu pasti tentunya udah ngalamin diterima juga dong. Maksudnya prospek lu berjalan lancar nih. Gue pengen nanya ini sih, dalam strategi marketing ya. Gue kan ngelihat maksudnya lo ini kan bisa dibilang mungkin masih muda. Ya. Masih muda itu dalam artian banyak mungkin orang-orang tua yang ngelihat agent kalau masih muda tuh pikirannya mungkin bisa nggak ya dia nanganin gue gitu. Soalnya kan sebagai agen asuransi kan kita juga harus komit kan. Maksudnya ketika klien kita ada sakit, kan lu juga sering posting tuh lu ngurusin pembayarannya, lu ngurus di rumah sakitnya. Gimana cara lu meyakinkan mereka di saat mungkin bagi gue stigma orang tua terhadap anak muda tuh masih begitu. Kayak anak muda bisa nggak ya tolongin gue gitu. Gimana cara lu ngadepin itu? Kalau cara gue ngadepin tuh sih kebetulan ya muka gue kan nggak kayak, maksudnya muka gue tuh boros gitu loh. Jadi gue ngomong gue 20 tahun orang nggak ada yang percaya sama gue gitu. Jadi gue bingung nih ini tuh blessing atau curse gitu buat gue gitu ya kadang-kadang. Jadi kalau gue nggak nunjukin KTP pun orang nggak tahu nih gue tuh umurnya sebenarnya 20 tahun loh gitu. Tapi kalaupun orang ini tahu, gue nunjukin sama dia gitu kalau gue tuh komitmen loh di sini gitu. Dulu pernah nih gue punya klien satu, dia tuh gue ada prospek dia tuh setahunan lah, tapi dia belum mau nih buat buka sama gue gitu, belum mau buat buka asuransi sama gue gitu. Tapi gue nunjukin sama dia, gue tuh orangnya tuh konsisten loh, dan gue tuh bukan cuma sekedar mau main-main doang di sini, tapi gue tuh buat long term di sini. Jadi bangun trust-nya dia dulu sih kalau gue. Baru dia udah trust sama kita, baru dia bisa yang kayak bisa masuk gitu. Gue penasaran nih, lu kan
saat lu udah punya klien beberapa ataupun punya agent lain, pasti kan ada satu titik di mana ini merupakan klien pertama lo nih. Iya. Nah, dia kan belum bisa dibilang ngelihat lo secara historis kan, karena lo mungkin awalnya belum ada klien lain gitu. Cara lo meyakinkan dia untuk jadi klien pertama lo gimana? Gue juga bingung nih kalau ini jawabnya gimana ya. Tapi gue perjalanan di asuransi tuh yang menurut gue tuh nggak gitu mudah gitu. Jadi gue tuh nggak langsung yang kayak orang-orang kan mungkin banyak ya udah join sebulan langsung closing gitu. Gue tuh nggak kayak gitu. Gue tuh waktu itu 7 bulan baru closing 1 gitu. Tapi di saat-saat itu yang pas gue nggak closing itu kadang-kadang gue juga bingung gitu. Gila gue mau ngelakuin apa lagi gitu. Padahal maksudnya udah mepet nih keadaan tapi belum ada hasil sama sekali gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya gue mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin dari situ baru kayak dapet jalannya gitu loh. Dan gue juga nggak ngerti ini gimana nih orang bisa mau percaya sama gue. Even sampai hari ini gue masih bertanya-tanya, lu gimana ya? Kok lu bisa mau buka sama gue gitu? Tapi gue juga nggak berani nanya sama dia gitu kan. Gue nggak mau nanya sama dia juga gitu. Kenapa lu mau buka sama gue gitu? Mungkin ya karena God's grace lah kalau misalkan gue bilangnya sih. Itu orang bisa mau sama gue gitu. Tapi Ca, dari closingan pertama lo, artinya kan klien pertama tuh. It leads to many closingan yang baru-baru gitu. Closingan berikutnya. Gue pengen nanya achievements apa sih yang lo udah dapet gitu loh dari asuransi ini? Kalau achievement sih belum banyak ya. Paling kayak baru tahun ini thanks God banget akhirnya bisa promosi gitu kan ke namanya kalau kita tuh Associate Agency Director gitu. Itu mungkin kayak semacam manager gitulah. Terus ada dapat free tiket juga buat ke Bali gitu. Cuma kayak karena corona di cash out gitu. Kayaknya sih gitu. Gue juga nggak tahu. Harusnya lu ke Bali gitu ya? Iya. Tapi kayaknya karena corona di cash out deh. Terus sama satu lagi sih dapat gelar sih finally banget gitu. Kalau lu mungkin di IG gue udah pernah lihat kali ya. Gue dapat gelar namanya RFP. Jadi itu Registered Financial Planner gitu. Kan yang kayak tadi gue bilang nih, gue gak punya kesempatan buat kuliah gitu. Tapi thanks God, yang gue tuh juga gak pernah mikir gitu loh di sini tuh ternyata gue juga bisa loh punya gelar yang diakui juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau orang perencana keuangan tuh dia tahu pasti namanya Registered Financial Planner gitu. Jadi ya thanks God banget lah, bersyukur banget gitu. Tadi kan lu udah jelasin lu dapat achievements ya yang lu bilang mungkin belum banyak tapi itu pastinya suatu kemajuan ya. Dan tentunya gue yakin kebetulan gue pernah ya untuk waktu yang sangat singkat sih pernah menjalani di bidang asuransi ini. Jadi gue tahu posisi lu sekarang ini kurang lebih lu punya agent lain kan? Maksud gue di bawah lo nih. Iya. Punya kan? Nah berarti kan lu memposisikan diri lu sebagai leader di sini. Berarti kan lu harus arrange meeting, harus either mungkin sekarang online ya. Cuma kan kalau lagi nggak corona mungkin offline gitu kan, meeting di mana gitu. Satu sisi lu masih muda tentunya, lu masih berhubungan baik dengan teman-teman lo, teman-teman dari sekolah. Dengan lu menjalankan asuransi ini, itu membuat lo jadi kayak jauh atau jadi sibuk, atau lu masih bisa ngimbangin dua hal ini? Ada sih, cuma maksudnya nggak sesering dulu sih. Dulu nih ya, waktu tahun-tahun pertama banget gue di Pro itu sulit banget sih, karena itu kan momen-momennya gue lagi kerja sekeras-kerasnya gitu. Dan masih berusaha buat menemukan gimana caranya gue bisa sukses di sini gitu, karena gue harus sukses, bukan suatu hal yang bisa gue gugat lagi gitu, karena gue butuh gitu kan. Lu tau lah Mon pasti Mon kenapanya gitu kan. Terus jadi gue juga merasa mungkin gue juga yang menjauhkan diri dari teman-teman gue saat itu ya. Kalau mereka ngajak ketemuan tuh gue gitu, gue harus kerja nih, karena kalau gue nggak kerja ya gue mau duit dari mana gitu kan. Iya benar. Gue nggak sama nih kayak mereka gitu. Mereka mungkin bisa minta sama orang tuanya buat hangout segala macam. Gue tuh nggak bisa yang kayak gitu. Gue nggak dapet kesempatan buat dapet privilege yang kayak gitu gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya gue udah agak jarang tuh hangout sama teman-teman Pahwa gitu. Tapi mulai sekarang baru nih yang kayak gue berusaha lagi nih buat bangun hubungan lagi sama mereka, karena ya gimana pun gue butuh temen gitu. Walaupun di asuransi pun juga jadi temen gue banyak gitu, dan yang jadinya bukan temen seumuran sih. Kadang-kadang kan lu juga butuh nih, walaupun kayak misalkan kayak gue nih, gue tuh butuh gitu kadang-kadang misalkan buat ngobrol yang receh-receh gitu loh, yang ngelawak-lawak gak jelas gitu. Itu tetep butuh yang kayak gitu, karena kadang-kadang kan stres kan, capek kan gitu. Gak selalu ngomonginnya mesti yang kayak serius-serius mulu gitu ya. Semua. Berarti yang perlu teman-teman Pahwa tahu tuh, lu menjauh dari mereka bukan karena sombong ya, tapi lebih
ke lo pengen fokus ke bidang ini gitu ya? Iya. Maafkan aku, gengs. Gue penasaran, kan Indonesia ini yang tadi di awal banget gue bilang kan belum melek asuransi. Tapi in the future mungkin kita sama kayak negara-negara lain ya. Gue maksudnya nggak tahu in spesifik kayak mulai melek asuransi. Mungkin setiap orang mulai diwajibkan berasuransi gitu. Lu personally ada ketakutan nggak sih bahwa one day the market bakal habis gitu? Atau mungkin di take over sama something yang kayak bersifat subscribe gitu. Jadi kayak langganan asuransi via internet gitu. Kira-kira lu ini ada ketakutan untuk menghadapi dunia seperti itu nggak? Karena kan banyak pekerjaan sekarang bisa digantikan oleh robot gitu. Jadi gimana kalau misalkan hal ini semua ntar berubah, apa strategi yang kira-kira lu bakal lakukan gitu? Oke. Kalau gue juga pernah nih nanya hal ini sama leader gue gitu. Ini kan maksudnya sekarang kan dunia udah mulai berubah nih, cepet banget lagi berubahnya gitu. What if kalau sampai gue digantiin sama robot gitu kan, karena semua orang udah sadar asuransi gitu. Tapi kalau yang kayak lu bilang tadi marketnya habis sih, gue percaya setiap hari kan ada manusia yang lahir gitu ke muka bumi ini gitu kan. Jadi setiap ada yang lahir tuh itu market baru lagi buat gue gitu. Oke, betul. Kalau misalkan digantiin sama robot gitu, menurut gue masih agak sulit sih ya, karena kalau insurance itu kan bisnis manusia gitu, itu tuh butuh human touch gitu loh, jadi kayak tetap harus ada orang yang kayak kadang-kadang tuh butuh relationship ya gitu loh sama kita gitu. Kadang banyak kan ya, nasabah tuh bukan body take care ya? Iya benar, jadi banyak kan juga males nih, misalkan ngurus klaim sendiri, mereka males gitu. Mau beli asuransi, nggak ngerti manfaatnya apa gitu. Kalau kedepannya mereka udah ngerti pun, ya mungkin kalau sekarang nih ya, dari Prudential gitu ada namanya PruLeads gitu. Jadi itu buat orang-orang yang misalkan lihat iklannya di Google, dia bisa langsung ngeklik, ntar langsung dihubungin sama agentnya. Jadi masih tetap pakai agentnya gitu loh. Karena belum bisa deh kalau sampai yang kayak robot itu, karena masih butuh relationship-nya itu gitu. Menurut gue sih gitu. Karena robot mungkin nggak ada emotional touch-nya ya terhadap klien gitu ya. Oke. Cak, at this young age, lu udah bisa achieve so many things. Lu udah secara finansial juga lu udah mandiri, lu udah bisa bayarin diri lu sendiri gitu. Tapi untuk seorang Ica nih, what's next sih? Apa yang lu pengen capai berikutnya gitu? Kalau next-nya sih, gue tuh kan sedang berusaha nih buat mengembangkan digital marketing gitu, kayak through Instagram segala macam kayak gitu-gitu kan. Jadi harapannya semoga ya bisa, gue sih pengen terus belajar gitu buat gimana caranya supaya ini digital marketing tuh bisa works gitu, karena pasti lu juga tahu gitu kan, sekarang itu lagi ngetren nih digital marketing segala macam kan, udah mulai ketinggalan nih yang biasa gitu kan. Jadi lebih ke digital marketing gitu ya, Cak? Iya, tapi nggak cuma itu doang sih, sama harapannya ke depannya juga gue pengen ngembangin tim gue gitu, karena mungkin yang ngerasain kayak gue tuh nggak cuma gue sendiri doang, ya maksudnya yang ngerasain nggak kuliah di zaman-zaman kayak sekarang gini tuh bukan gue doang gitu kan. Pasti banyak juga orang-orang yang nggak dapat kesempatan buat ngerasain hal itu gitu. Jadi hopefully sih kedepannya gue juga bisa encourage mereka buat yaudah yuk bangkit gitu dari kondisi nggak enak yang sekarang lo alamin gitu. Tapi kita bisa loh jadi sesuatu dari kondisi yang nggak enak ini gitu. Iya. Gue bener-bener hari ini inspired banget dari cerita Ica. Ketika lo adalah seseorang yang berada di situasi yang tidak menguntungkan untuk lo, tapi lo harus selalu berusaha, lo harus tetap kerja keras, dan akhirnya lo bisa buktiin ke orang lain bahwa gue bisa sukses, tapi nggak harus dengan cara mainstream gitu. Cak, thank you banget hari ini udah ada di podcast kita berdua. Thank you banget ya udah mau sharing-sharing sama kita nih. Gue juga thank you banget loh. Gue Remo Neki. Gue Ronaldo. Gue Clarissa Cassandria. See you guys. Bye-bye. Yoi.